evolusi dengan menghadapi seleksi alam, sehingga banyak kemudian spesies-spesies itu nggak bertahan lama, tapi yang berhasil beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, dia lolos seleksi dan dia bisa bertahan sampai sekarang. Pikiran dan perasaan kita juga diseleksi oleh alam ini. Hanya yang terkuatlah yang bisa bertahan, yang kuat menghadapi caci maki, bulian, dimanipulasi. Bapak dari kecil hidup penuh bulian. Bapak sudah jadi dokter, sudah jadi penulis buku spiritual, dibully sama orang di depan orang banyak. Dia mencaci maki karena itulah yang dia punya. Orang yang iri hati, membuli dan segala macam, memang dia punya kebutuhan akan validasi ya. Di rumah dia nggak dihargai, akhirnya dia merefleksikan itu ke orang lain gitu. Ketika orang merendahkan orang lain, dia mempunyai dua pilihan. Orang yang lebih tinggi akan direndahkan, orang yang lebih rendah akan diinjak agar lebih rendah supaya dia merasa lebih tinggi. Karena orang itu terlalu tinggi untuk dijangkau olehnya, maka dia tarik orang itu serendah-rendahnya supaya minimal dia menyamai. Ketika kita sudah penuh menghargai diri kita, ketemu orang yang tidak menghargai kita, terpengaruh tidak kita? Gak penting-penting amat. Yang paling tahu diri kita kan diri sendiri ya, value yang jelas, punya tujuan yang jelas. Gak semua orang tuh bisa ngerti dan nggak apa-apa juga. Positif, tetap fokus. Kita akan didekatkan dengan lingkungan yang positif. Oh ya, iya, Pak? menumbuhkan bunga dan mekar, yang datang kupu-kupu. Kalau kita yang keluarnya kotoran, yang datang ya lalat-lalat. Itu frekuensinya, biarin aja. Welcome to Kadek Ayudias Podcast. I'm a Balinese woman, quietly curious about the hidden layers of life. Hari ini kita kehadiran narasumber spesial kita, Pak Dr. Wayan Mustika. Pak Wayan adalah seorang tokoh spiritual asal Bali yang dikenal sebagai dokter, pembicara, pembimbing spiritual, dan fasilitator meditasi serta penyembuhan holistik. Kita akan membahas berbagai topik seputar spiritualitas, kehidupan, isu nasional dan internasional, kesehatan mental, relationship and self-development, serta perempuan. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Baik Pak Wayan, ini pertanyaan terakhir Pak. Topik kali ini mungkin topik yang relevan untuk kita semua sekarang ya Pak. Topik mengenai untuk kalian yang sedang dibully, merasa direndahkan atau merasa dilecehkan ya Pak ya. Apalagi sekarang banyak sekali mencuat ya kasus-kasus mungkin pengakhiran nyawa karena tanda kutip dibully mungkin, atau mungkin juga banyak sekali teman-teman yang DM kita ke ruang jeda, teman-teman cerita kalau dia merasa direndahkan, merasa dibully dan merasa dikecilkan lah ya Pak ya. Ya. Dan mungkin sebelum masuk lebih dalam lagi, banyak juga yang bertanya kenapa orang membuli gitu. Nah, mungkin Bapak bisa mulai dari sana Pak. Jelas. Oke, gini deh ya. Kalau Dek pernah mendengar ilmu tentang evolusi makhluk hidup. Evolusi makhluk hidup itu dalam konteks sel-sel tubuh fisiknya, itu mereka mengalami perubahan, tentu menjadi lebih kuat dengan menghadapi seleksi alam. Jadi seleksinya berupa apa? Kuman-kuman penyakit, kemudian musim, kemudian kondisi-kondisi yang buruk, itu yang menyebabkan sel-sel itu mencoba bertahan hidup. Kalau dia gagal bertahan hidup, selnya dia mati. Sehingga banyak kemudian makhluk-makhluk hidup itu, spesies-spesies itu nggak bertahan lama. Seperti dinosaurus misalnya, mungkin dia gagal beradaptasi, berevolusi sehingga mati. Tapi yang berhasil berevolusi dengan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, dia lolos seleksi dan dia bisa bertahan sampai sekarang. Tubuhnya. Nah, tubuh manusia ini kan juga proses evolusi. Dari dulu misalnya kita mungkin bungkuk berjalannya seperti primata yang bungkuk, tapi lama-lama karena musuh kita bersembunyi di balik alang-alang, terpaksa primata itu berdiri. Lama-lama dia menjadi Homo erectus yang bisa berdiri. Lama-lama menjadi seperti sekarang tubuh kita. Jadi tubuh kita ini berproses sampai menjadi seperti sekarang. Kemampuannya melihat juga, malam-malam kita kan susah melihat karena kita bukan makhluk nokturnal. Tapi makhluk-makhluk yang nokturnal pasti bisa melihat di kegelapan malam, seperti ada infrared di matanya gitu.
Jadi tubuh kita sudah lewat seleksinya. Tapi masih juga diseleksi sekarang oleh kuman-kuman pandemi lah, kemudian virus inilah, virus itu, kuman ini, kuman itu, atau perubahan cuaca. Kita terseleksi terus nih. Kalau kita nggak kuat, kita kalah sebagai tubuh ini. Nah, itu baru tubuh. Sekarang pikiran dan perasaan kita juga diseleksi oleh alam ini, supaya nanti hanya yang terkuatlah yang bisa bertahan. Yang terkuat itu apa? Yang kuat menghadapi caci maki, yang kuat menghadapi bulian, yang kuat menghadapi tipu daya orang-orang yang pintar, kuat menghadapi manipulasi. Makanya biasa bahwa banyak yang terprovokasi dan jadi sakit hati lalu bunuh diri oleh caci maki, oleh bulian, oleh penilaian buruk orang lain. Berarti dia hanya sebuah perangkat. Otak itu kan perangkat. Dia hanya perangkat yang tidak lolos seleksi. Sebagai sebuah perangkat nggak lolos seleksi. Dibully gagal, dibully gagal. Ada nggak yang dibully berhasil? Ada. Nanti yang berhasil dibully akan menghasilkan generasi baru berikutnya yang tidak mempan dibully dengan cara yang sama. Kita lihat kehidupan sekarang nih. Contoh-contohnya. Ya. Ada anak petani yang terbiasa bertani, ya, anaknya ikut bertani, dia kuat. Tapi jangan minta orang-orang kota seperti Bapak misalnya suruh nyangkul, nggak kuat punggungnya. Betul, Pak. Jadi ada orang yang memang akan dibully oleh virus akal budi diseleksi. Nah, bahwa kita sering gagal, bisa gagal, ya nggak apa-apa. Karena jangankan anak remaja, ada loh orang dewasa yang sakit hati karena dibully, sakit hati karena dianggap tidak berguna bagi kehidupan, banyak begitu. Nah, pertanyaannya ke dalam diri kita. Kita mau menjadi pribadi yang lolos seleksi? Tubuh udah lolos seleksi. Mau pikirannya lolos seleksi apa enggak? Ya, ada juga media sosial yang menyeleksi kan. Makanya sering dikatakan, oh kalau di Facebook biasanya orang-orang tua gitu. Ada yang begitu kan. Kalau TikTok anak-anak muda gitu kan. Ya, jadi yang lolos seleksi kayak Bapak udah tua main TikTok gitu. Yang penting tujuan tercapai kan. Tujuan menyebarkan pengetahuan tercapai. Nah, banyak bisnis-bisnis juga terseleksi oleh bule-bulean apa, aduh makananmu sudah nggak masuk zaman gitu kan. Kalau nggak lolos seleksi, hilanglah makanan itu. Semua tentang proses ini. Nah, setelah sadar bahwa ternyata bulian itu dibuat oleh alam, entah disadari oleh atau tidak oleh sang pembuli, alam menyediakan orang-orang pembuli itu untuk apa? Untuk menjadi pembawa alat-alat selektor. Berupa virus-virus akal budi yang mencaci maki kita. Lolos gak batin kita menjadi orang kuat? Maka jangan heran deh, ada orang EQ-nya tinggi, emosinya labil. Ada orang EQ-nya tinggi, spiritualnya labil. Ada orang tiga-tiganya stabil, EQ-nya bagus, pinter dia, emosionalnya bagus, sabar dia, spiritualnya bagus, tapi social quotient-nya nggak bagus, nggak mau bergaul sama orang, mengasingkan diri, merasa aku paling hebat, nggak orang lain nggak boleh mendekat kepadaku, karena kedekatanku dengan orang-orang akan mengganggu kesucianku. Ada loh yang begitu deh. Ada yang begitu, karena spiritual quotient-nya kurang. Tapi yang bagus apa? Yang spiritualnya bagus, bergaul tetap biasa, dengan siapapun bisa bergaul. Nah, ini orang-orang yang lolos seleksi dari itu. Kalau enggak apa? Wah, aku kan orang spiritual, orang suci, bergaul dengan ini nanti aku dibully. Dia gagal oleh bulian. Gagal penilaian itu, Pak. Gagal oleh penilaian buruk. Gitu. Kebayang deh ya? Kebayang, Pak. Nah, jadi kalau kita mau melihat para pembuli sebagai sparring partner batin kita, nanti lama-lama kita akan ketawa-ketawa aja. Contohnya gini, biar semua orang nggak nanya, Bapak sih karena nggak ada yang membuli. Bapak dari kecil hidup penuh bulian. Masa ya, Pak? Bapak kalau mau jujur supaya orang paham, Bapak akan ceritakan. Masa kecil Bapak itu, Bapak sering juara kelas, tapi karena keluarga nggak punya apa-apa,
punyanya celana satu-satunya, celana pramuka atau celana sekolah satu-satunya itu aja, nggak punya uang untuk beli kan, karena sering dipakai namanya anak-anak SD kan, main prosot-prosotan, jadi kan menipis-menipis di belakangnya, lalu kan sering robek belakang gitu. Kita tempel pakai tensoplas gitu, atau tempel pakai isolasi apa gitu. Nah itu kan sering dibully sama orang-orang punya, didekatin hanya kalau menjelang ada PR, kalau ada ulangan ditekatin. Kalau enggak begitu dijauhin, dibully. Bahkan karena pakaiannya kayak gitu-gitu, banyak robek-robeknya, sepatu juga robek-robek banyak kan. Punya sepatu kalau bapak angkat dari Australia datang. Kalau enggak, sepatunya dijarit lagi. Lalu disebutlah bapak itu mirip seperti ada orang gila, namanya Sudaya waktu itu. Orang gila tuh, yang namanya pakaian compang-camping kan, bapak disamain sama itu. Masa kecil yang namanya remaja di anak kecil dibegitukan, terguncang nggak bapak? Iya. Terguncang, malu nggak? Malu. Tapi apa yang bapak lakukan? Nanya ke siapa? Psikolog? Nggak ada zaman itu. Yang bapak lakukan apa? Bapak memasang semua piagam-piagam itu, lalu memandang piagam itu untuk mengatakan pada diri sendiri, kamu tidak seburuk yang orang lain katakan, memotivasi diri. Kamu tidak sejelek yang orang lain ini kan. Jadi menghibur diri, menasihati diri sendiri, itu yang bapak lakukan waktu kecil. Nah, terus itu banyak tuh bulian-bulian, terus bulian. Sampai bahkan bapak sudah jadi dokter, sudah jadi penulis buku spiritual, dibully sama orang di depan orang banyak. Dibully, dicaci maki, sampai ponakan di sebelah marah-marah mendengar kata-kata yang buruk dari orang itu. Langsung dia pergi. Saya pulang. Kenapa? Dia takut emosinya, mencoba melindungi pamannya untuk mukulin orang itu. Ya pulang. Bapak senyum-senyum aja. Besoknya dia nanya, sorry Pak Yan, saya pulang kemarin nggak terima Pak Yan dicaci maki begitu, dikata-katain kayak gitu, padahal dia tuh orang dewasa gitu. Tapi yang saya ingin tanyakan, kenapa Pak Yan senyum-senyum dan tidak melawan gitu? Oh, jadi kamu masih marah yang kemarin. Terus tak kasih tahu. Pertama, dia mencaci maki Pak Yan. Pak Yan melihatnya, mungkin Pak Yan pernah mencaci maki orang lain di masa lalu. Ini sedang penebusan hutang karma. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mencaci maki karena itulah yang dia punya. Kalau dia botol Coca-Cola, ngeluarinnya Coca-Cola, jangan dipaksa ngeluarin susu. Itu yang dia penuh. Jadi dirinya penuh dengan caci maki. Karena mungkin itu aja dimasukin sama orang kepada dirinya, sehingga yang dia keluarin juga sama. Terus yang ketiga, dia caci maki. Itu kan kotoran batinnya. Kalau dia buang kotoran, kenapa harus Pak Yan yang mungut? Udah biarin aja. Kapan dia ngeluarin nasihat, walaupun tercecer, Pak Yan pungut. Kalau dia ngeluarin kuning-kuning dari dalam dirinya dan itu kotoran, masa diambil? Tapi kalau yang keluar kuning-kuning itu emas berceceran, bolehlah diambil. Di situ dia sadar, oh gitu. Kayak gitu deh caranya Bapak untuk mengatasi bulian. Terus ketika Bapak sudah jadi orang yang dipercaya sama orang, ada nggak yang nggak percaya? Ada. Dibully nggak? Dibully. Terus gimana Bapak? Nggak apa-apa. Justru bulian itu Bapak jadikan cara untuk apa? Untuk membantu seseorang. Jangan lihat buliannya, jangan lihat kritikan kata-kata pedasnya, tapi lihat kalau kritikannya benar, maka kita perbaikin apa yang salah pada diri kita. Kalau kritikannya salah, ya sudah, biarkan dia salah dengan apa penilaiannya sendiri. Gitu. Gitu caranya. Ngapain juga repot-repot? Betul Pak. Kita ini sudah penuh dengan baik dan buruk. Mau yang mana dibesarin? Mau besarin yang baiknya, asuplah yang baik-baik. Mau membesarkan yang buruk dalam diri kita, asuplah yang buruk-buruk dari kata-kata caci makian orang lain. Betul Pak. Makasih Pak Wayan. Saya sendiri sebenarnya mengalami hal yang sama dengan Bapak. Dan terima kasih juga sudah dicerahkan juga, maksudnya waktu sekolah, waktu kerja juga mengalami hal yang sama. Nah Pak, di saat orang sudah terbiasa dikecilkan atau dibully, itu kan biasanya dia punya belief system kalau dia itu rendah gitu ya Pak.
rendah gitu, di level yang bawah lah kesadarannya, mungkin sedih, malu. Nah itu tuh gimana Pak cara untuk naiknya gitu Pak? Dek, kembali ke cerita tentang hierarchy need of Maslow. Di level keempat, kebutuhan kita adalah kebutuhan akan harga diri, betul nggak? Iya. Harga diri, bukan harga orang, betul nggak? Coba dibaca dengan cara berbeda. Harga diri itu artinya apa? Bagaimana kita menghargai diri kita, bukan bagaimana orang lain menghargai kita. Iya. Sekalipun orang lain tidak menghargai kita, tepat ketika kita menghargai diri kita, itu nggak berguna. Tapi sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, kalau kita nggak menghargai diri kita, kita meletakkan harga kita pada orang lain, akhirnya kita hancur, betul nggak? Betul Pak. Makanya kebutuhan keempat itu harga diri. Yang satu lagi aktualisasi diri. Siapa dirinya saya yang sejati, bukan siapa diri saya menurut orang itu. Iya. Jadi supaya kita nggak rendah diri, naikkan harga diri kita, bukan oleh orang lain, tapi apa? Naikkan harga diri kita, naikkan bagaimana kita menghargai diri kita, itu kita naikkan. Oh, aku ini kan juara. Aku juara dari 400 juta sel sperma yang dilepaskan bapakku di masa lalu. Aku adalah yang sang juara, yang merebut semua itu. Dari satu sel telur ibuku, akulah yang berhasil melewati semua rintangan. Aku yang juara, aku melewati semua itu. Terus, kalau ada 1000 teman yang tidak menghargaiku, aku punya 1000 teman. 1000 orang tidak menghargaiku, tapi 50 triliun sel dalam tubuhku sendiri menghargaiku. Coba lihat perbandingannya. 1000 orang teman tidak menghargai kita, tapi ada 50 triliun sel menghargai kita. Kan jauh lebih banyak. Iya. Tapi ada, selain 1000 orang yang teman-teman saya tidak menghargai saya, ada 100 juta orang lain yang tidak saya kenal dan tidak menghargai saya. Udahlah, itu kan tidak kita kenal. Iya. Kenapa repot ngurusin orang yang tidak kita kenal? Kebayang nggak? Kebayang Pak. Jadi kita menggunakan cara itu untuk menjadikan perisai. Nggak penting juga. Tapi jangan juga terlalu membela harga diri. Kalau terlalu membela harga diri ya jadi malah bisa NPD juga. Iya. Bisa kemudian kita berkelahi sama orang gitu. Ya, jadinya justru ketika kita ingin berkelahi sama orang, jaga harga diri kita. Saya bukan orang seperti itu gitu. Kebayang deh ya? Kebayang. Ya. Berarti memang sebenarnya pembuli atau orang yang melecehkan kita itu adalah salah satu bentuk latihan kita ya Pak ya, latihan evolusi diri kita sendiri ya Pak ya. Itu sudut pandang yang satu. Ya. Kita harus melihat kita sedang dilatih. Sebagai selektor. Terus kita juga boleh memandang orang pembuli itu sebagai apa? Guru. Sebagai orang yang di masa kecilnya pasti nggak bahagia. Masa kecilnya. Kalau orang di masa remajanya, di masa dewasanya suka membuli, berarti di masa kecilnya dia kurang penghargaan dari orang tuanya. Apapun yang dia lakukan salah, kita harus maklum, bahkan kita empati sama orang seperti itu. Betul Pak. Saya sering ketemu, saya sering mengajak, ini kan yang Bapak ceritakan. Si A itu sering membuli Bapak, sering membuli orang lain. Tapi apakah Bapak marah? Enggak, Bapak ajak orang lain melihat, maklumi. Percaya enggak bahwa masa kecilnya sering dibully waktu dia kecil? Teman-temannya tahu, ya betul, ya betul. Bapak kan belum lahir ketika dia sebaya karena dia umurnya lebih tua. Ya betul, kok tahu? Iya, karena dia suka membuli, pasti masa kecilnya suka dibully. Sekarang pun dia masih merasa terbuli, walaupun nggak ada yang membuli, karena dia belum sembuh dari itu. Maka ketika dia membuli orang lain, sebenarnya dia ingin mencari pertolongan. Itu yang Bapak tahu. Dan benar katakan, benar. Coba aja perhatikan. Coba deh nanti perhatikan, coba yang nonton juga perhatikan. Perhatikan anak-anak yang suka membuli, remaja suka membuli, orang-orang suka membuli, biasanya pasti pernah menempatkan harga dirinya pada penilaian orang lain, dan dia ingin membalaskan pembulian orang kepadanya dengan membuli orang yang lebih lemah. Biasa begitu, reaksi ego begitu deh.
Oh gitu ya Pak ya. Pas sekali tadi pas perjalanan ke sini diantar Bapak membahas apa yang Bapak sampaikan sebelumnya Pak. Ya. Jadi memang orang yang mungkin iri hati, membuli dan segala macam, memang dia punya kebutuhan akan validasi ya Pak ya. Mungkin waktu di rumah dia nggak dihargai, mungkin sama orang tuanya sendiri dia selalu dianggap rendah gitu. Akhirnya dia merefleksikan itu ke orang lain gitu, yang mungkin dianggapnya antara lebih rendah atau lebih tinggi mungkin gitu ya Pak ya. Gini deh, ketika orang merendahkan orang lain, dia mempunyai dua pilihan. Orang yang lebih tinggi akan direndahkan, orang yang lebih rendah akan diinjak agar lebih rendah, supaya dia merasa lebih tinggi, betul nggak? Kebayang saja, sederhana kan? Sederhana. Karena orang itu terlalu tinggi untuk dijangkau olehnya, maka dia tarik orang itu serendah-rendahnya supaya minimal dia menyamai. Karena noleh ke sana semuanya tinggi, noleh ke bawah dia nggak mengakui kita tinggi, terpaksa yang di bawah diingetin, diinjak-injaklah yang di bawah supaya apa? Aku lebih tinggi darimu. Kenapa? Karena dia nggak bisa lebih tinggi dari orang di atasnya. Ya kan, orang-orang yang suka membuli biasanya apa, atau merendahkan orang lain biasanya berkenaan dengan sebuah reaksi. Ke bawah dia menginjak agar terlihat lebih tinggi, ke atas dia merendahkan orang yang di atas agar dia bisa menyamai. Iya. Kayak gitu dah. Asal kita yang sedang diproses itu sadar aja ya Pak ya. Kita tidak maklum. seperti apa yang dia bilang. Ya, maklum. Dan jangan lupa deh, kita tidak perlu menjadi layangan yang talinya dipegang orang lain. Setuju Pak. Mau dibawa turun, Iya. dia yang ngendali. Mau dia bawa naik, dia yang ngulurin dia. Nanti kapan kita diputus jadi nggak punya pegangan kita. Jangan juga jadi televisi yang dipegang ributnya sama orang lain gitu. Gini dek, kalau dek kundangan ini, dek kundangan, lalu dek sama sekali karena kundangannya sore dan tahu dek makanannya di sana pasti enak-enak, dari pagi sampai sore dek nggak makan, persiapan makan enak, sampai di sana ternyata tidak disediakan makanan khusus untuk dek, misalnya dek vegetarian, kecewa nggak? Kecewa. Bingung kan? Iya. Karena loh kok aku nggak disediain gitu kan. Tapi coba kalau misalnya dek kundangan sore, bahkan sebelum dek kundangan pun dek makan lezat, makan di rumah dulu sampai penuh gitu. Begitu sampai di tempat kundangan, makanannya enak atau nggak enak, dek terlalu peduli nggak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena yang terpenting bukan lagi makanan. Nah sama, ketika kita sudah penuh mencintai diri kita, nggak dicintai orang lain penting nggak? Nggak penting sih. Karena kita sudah penuh mencintai diri kita. Ketika kita sudah penuh menghargai diri kita, ketemu orang yang nggak menghargai kita, terpengaruh nggak kita? Nggak penting-penting amat. Betul Pak. Tapi kapan kita tidak menghargai diri kita nggak bisa memvalidasi siapa diri kita, maka kita butuh validasi orang lain, kita butuh penghargaan dari orang lain. Nggak dikasih, kecewa kita dalam hidup ini. Ya. Kalau pengemis nggak punya uang, dia butuh makan, ya mengadahkan tangan dan dikasih uang, jengkel nggak? Jengkel dia. Tapi kalau kita pura-pura jadi pengemis, sementara uang kita 1 miliar, pura-pura nguji orang nih, kita begini nggak dikasih, kecewa nggak kita? Enggak sih. Malah kita kasihan kan? Iya. Padahal kita apa? Kalau kita dia mau ngasih, tak kasih lebih. Kita nggak kecewa. Justru kita, aduh kasihan deh kamu. Kan? Tapi kalau kita yang pengemis nggak punya apa-apa, nggak dikasih, aduh kasihan deh aku gitu. Dapat ya analoginya? Ya kira-kira gitu deh. Keren-keren Pak. Berarti sebenarnya kita harus mengisi diri kita sendiri dulu ya Pak ya. Iya, Tidak persis. penting lah sebenarnya eksternal itu ya Pak ya. Ya, karena kita lahir Sendiri. sendiri, kita hidup sendiri, kita mati sendiri, semua tentang diri. Walaupun ada teman-teman yang menemani kita, tapi juga mereka sendiri-sendiri gitu. Nggak ada orang benar-benar memperhatikan kita. Di awal-awal pasti dia memperhatikan dirinya.
Bahkan kalau kita naik pesawat, kalau ada turbulensi yang ditolong siapa dulu? Diri sendiri. Diri sendiri. Baru nolongin orang lain. Iya. Kira-kira gitu deh. Baik Ya. Pak Wayan, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Mungkin buat teman-teman yang sedang di fase ya sedih mungkin atau Karena bulian. karena bully gitu, mungkin Oke. ya ada putus asa lah Pak. Ada Ya. nggak sih pertolongan pertama gitu untuk mereka? Pertolongan pertama, jeda, diam sejenak. Jangan melawan, jangan melarikan diri. Semakin kita melawan, semakin kita melarikan diri, yang muncul reaksi-reaksi ego. Karena ego adalah flight dan fight. Tapi dengerin, percaya sama saya. Kalau adik-adik dibully, pertanda yang membuli itu tidak punya kelebihan di bagian yang dibully itu. Karena kalau misalnya kita cantik, dibully, dikatakan jelek, berarti dia nggak punya kecantikan seperti kita, benar nggak? Tapi kalau kita jelek, dibully karena kita jelek, ya udah terima karena memang jelek. Dan dia pasti tidak memiliki kejelekan kita karena dia cantik. Nah, makanya dalam film Jackie Chan dengan siapa lupa namanya tuh, dia hanya punya satu jawaban yang menghentikan bulian itu. Oh, kamu nakal. Ya, kamu benar. Kamu nggak tahu apa-apa. Iya, kamu benar. Kamu dasar miskin. Iya, kamu benar. Cuma cukup mengatakan ya kamu benar, bosan ya. Betul. Ya, you right. Ya, ya gitu. Sederhana kayak gitu. Ya, kamu benar. Mungkin dia haus akan kebenaran. Sudah, kasih aja kebenaran itu. Toh kita juga sudah punya kebenaran tentang siapa diri kita kan. Dia aja nggak tahu siapa diri kita. Dia haus akan kebenaran diri kita. Kamu nakal, ya udah kamu benar. Gitu. Iya. Karena nggak penting juga ya Pak yang penilaian orang ya. Dan itu nggak perlu biaya loh. Justru kalau kita, kamu biar nggak membuli saya, kasih uang ya. Dikasih uang 100, ya besok dibully lagi kita. Supaya dikasih uang 200, dibully lagi. Tapi yang jawaban yang tidak mengeluarkan uang itu, kamu kurang ajar. Iya, kamu benar. Kamu dasar bodoh. Iya, kamu benar. Biaya nggak keluar. Yang keluar hanya kata-kata kosong kan. Itu kan kata-kata kosong. Karena kita hanya sekedar mengatakan aja. Ya, kalau Dek misalnya membuli Bapak dengan kata-kata seperti yang paling jelek-jelek, terus Dek kemudian menjawab, ya Dek benar. Ya Dek benar. Bosan nggak Dek? Bosan. Malah kesel, kok cuma benar ya. Kok cuma benar? Iya. Iya, memang kamu benar. Menjawab tapi nggak menjawab itu. Iya. Dari kalau dia aja juga dia bosan kan. Mana ada orang tahan lama-lama membuli patung. Nah, supaya kita nggak jadi patung, udah ngomong dengan ya kamu benar, ya kamu benar. Iya, aku rasa kamu paling benar. Udah beres. Bapak pernah dibully di Facebook. Dibully di Facebook, semua orang marah-marah sama orang itu. Bapak jawab apa? Ya, Bapak benar. Gitu. Bapak yang mengatakan ini, Bapak katakan apa yang Bapak lakukan. Gitu. Ya, Bapak benar. Besoknya bikin status lagi di Facebook. Anda ini selalu merasa paling pintar. Maafkan. Gitu aja. Atau paling enggak kirim ikon tersenyum. Lama-lama bosan orangnya masuk. Percuma nggak diladeni, udah pergi dia. Kita kan nggak perlu meladeni semua orang. Kalau nggak ada manfaat, ngapain diladeni kan? Iya. Seperti yang dikatakan oleh siapa, saya lupa namanya. Kata-katanya itu baik nggak? Ya baik. Benar nggak? Oh ya benar. Bagus, bermanfaat nggak? Bermanfaat. Iya. Oke, saya ikutin. Kata-katanya baik nggak? Nggak, buruk. Benar nggak? Salah. Bermanfaat nggak? Nggak. Ngapain diladeni? Iya benar Pak. Setuju. Habis waktu kita. Ya. Baik, Kira-kira Pak gitu Wayan. deh. Terima kasih Pak. Ya. Kalau dia sendiri biasanya sih dia mikirnya gini sih Pak. Yang paling tahu diri kita kan diri sendiri ya Pak ya. Walaupun kita punya value yang jelas, punya tujuan yang jelas, nggak semua orang tuh bisa ngerti gitu. Dan mungkin hanya kita sendiri yang tahu, dan nggak apa-apa juga kalau orang nggak tahu gitu. Persis deh. Kalau orang yang membuli kita, dia tahu diri nggak? Nggak mungkin ya. Orang dia aja nggak tahu diri. Iya. Terus kalau kita tersakiti, berarti kita tahu diri nggak? Nggak tahu. Nggak tahu diri juga kita.
Ya, nah. Biarlah dia aja yang nggak tahu diri. Iya, nggak Kalau apa-apa. kita ikut tersakiti, berarti kita juga nggak tahu diri. Betul, Pak. Sudah tahu diri kita nggak seperti yang dia katakan, apa yang tersakiti? Iya. Maka tahu dirilah bahwa kita tidak seperti yang dikatakan oleh orang yang tidak tahu dirinya. Keren sekali Pak Ya. Wayan. Jadi buat adik-adik yang mungkin lagi atau kita semua yang sedang merasa tersakiti, terbuli ataupun direndahkan, semoga video ini bisa sedikit memberikan pencerahan ya Pak Wayan. Ya. Atau pakai mantra gini. Oh, dia mengucapkan kata-kata bully. Oh, itu ini maaf agak kasar, tapi bisa pakai menghibur diri. Setiap dia membuat kata bully buat kita, itu juga bull tetot. Itu bull tetot. Nanti saya tulis captionnya aja nggak? Nggak apa-apa. Oh iya. Ya, artinya itu juga bullshit. Iya. Itu juga omong kosong. Ngapain juga? Iya nggak penting juga sih. From Pak, bullshit become Iya. bully. Betul. Dari omong kosong lah muncul kata-kata kosong yang nggak bermanfaat. Iya. Abaikan saja. Gitu. Dan setelah saya sadar berlatih ya untuk menahan ya sakit atau dibully dan segala macam, Ya, tetap ya, ya. positif, tetap fokus. Kita Ya. akan didekatkan dengan lingkungan yang positif Oh ya Pak. iya, iya memang gitu deh. Pasti gitu ya Pak. Ya, ketika kita mengembangkan, menumbuhkan bunga dan mekar yang datang kupu-kupu sama lebah-lebah yang ingin menikmati nektar yang manis dari kita. Kalau kita yang keluarnya kotoran, yang datang ya lalat-lalat. Wow. Itu frekuensinya, nah biarin aja. Iya. Jadi jangan menyerah ya Pak ya buat Ya. teman-teman ya, tetap fokus sama tujuan yang positif, Ya, tetap jangan lupa lagunya itu. baik gimana. Jangan menyerah. The Massive ya Pak ya. Nasib ya. Suaranya Pak Wayan bagus teman-teman. Mungkin kalau bisa didengar ya. Ya. Baik, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih Pak Wayan Mustika. Ya, sama-sama Saya deh. izin Ya. menyelesaikan podcast kali ini. Ya. Siap. Apa sih definisi spiritual awakening?